subscribe, and like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan motor Vario 125 kurang lebih tahun 2013. Nah, pada kesempatan kali ini motor ini mengeluhkan bahwa ada bunyi berdecit di area water pump AC dan kebocoran di area seal head cover dan water pump AC. Nah, seperti ini kondisinya, banyak endapan oli yang terjebak di area water pump AC dan head cylinder cover. Oke, setelah melakukan pemeriksaan sepertinya memang positif untuk area water pump AC-nya benar bocor, dan area seal head covernya, karetnya sudah mengeras, jadi menyebabkan antara sambungan head cover dengan kepala silinder mengalami rembesan di area bawah. Maka kita langsung melakukan pengecekan dan pembongkaran apakah benar water pump AC-nya bermasalah dan seal head covernya juga sudah aus. Mari kita bongkar dulu teman-teman. Untuk melakukan pembongkaran kita membutuhkan kunci T10 dan kunci T8 dan kunci ring 10, karena mata baut yang di water pump AC menggunakan mata baut 10, sedangkan di pipa penyambung radiator bagian atas menggunakan mata baut 8. Maka kita harus gunakan kunci T10, T8 dan kunci ring 10. Setelah kita melakukan pembongkaran radiator AC, kemudian langkah berikutnya kita akan membongkar water pump AC, komponen utama yang bermasalah, ada kebocoran. Jadi kita harus congkel dengan kedua batang besi atau bank main secara bersamaan dan berlahan-lahan, karena posisinya sangat sempit dan sambungan pipa radiator jika dalam jangka waktu lama akan mudah rapuh dan patah. Jadi kita harus pembongkarannya harus betul-betul hati-hati, pelan-pelan. Oke, setelah terlepas dari komponen mesin, mari kita cek sama-sama teman-teman. Nah, ini adalah water pump AC, komponen utama yang bermasalah. Ada suara berdecit dan ada banyak kebocoran di area dudukan water pump AC. Maka kita sudah siapkan untuk komponen original Honda water pump AC beserta komponen terkait lainnya. Ini teman-teman, water pump AC nya baru, jadi kalau ganti harus satu set. Nah, ini perbandingannya, ini yang sudah lama, sudah hampir 9 tahun kurang lebih, cukup awet sekali, mungkin pemakaiannya sangat apik. Akhirnya komponennya bisa bertahan selama 9 tahun baru melakukan penggantian part yang baru. Sebelum mengganti water pump AC, kita juga akan merakit pipa-pipa penyambung radiator ke blok mesin. Di situ ada banyak o-ring yang harus kita ganti juga, karena namanya motor sudah lama, o-ringnya akan mengeras dan rusak. Jadi kita harus pakai o-ring yang baru, yang original, supaya hasilnya bagus sempurna. Nah, ini teman-teman, kita harus pasang dengan o-ring yang baru dan dilumasi menggunakan pelumas grease sedikit, agar ketika masuk di lubang penghubung antara pipa penghubung radiator ke mesinnya tidak robek untuk o-ring yang barunya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita akan pasang secara pelan-pelan.
Oke, setelah saluran pipa penghubung radiator AC ke mesin sudah terpasang semua, lalu kita pasang secara perlahan di blok mesin yang terhubung langsung dengan gigi sproket rantai mesin bagian atas, dengan memasukkan secara pelan-pelan masuk di posisi cowakan di gigi sproket. Harus diperhatikan secara betul, karena kalau tidak pas nanti akan tidak bisa bekerja dengan sempurna untuk pompa radiator itu sendiri. Oke, setelah semua baut terpasang dengan kuat, lalu langkah berikutnya kita akan mengganti seal head cover. Nah, seal head cover ini kenapa diganti? Karena tadi ada kebocoran juga di area seal head covernya. Kalau lihat fisiknya, seal head covernya sudah mengeras sekali, maka kita ganti dengan seal head cover yang baru, yang original juga, supaya nanti tingkat kepresisian di antara sambungan seal head cover dengan kepala silinder akan rapat sempurna dan tidak terjadi kebocoran. Nah, ini seal head cover yang sudah lama nampak keras dan sudah tidak bisa presisi lagi jika dipasang, maka kita ganti dengan seal head cover yang baru supaya nanti tidak terjadi lagi kebocoran di area mesin bagian atas. Lakukan pemasangan dengan hati-hati dan pelan-pelan agar tidak terjadi selip antara seal head cover dengan cover head untuk bagian mesin atas. Agar pemasangannya presisi dan tidak terjadi kebocoran, maka kita harus pastikan betul letak pemasangannya. Kemudian kita setelah kepasang semuanya, kita akan memasang radiator AC. Oke, setelah radiator kepasang dengan sempurna, lalu kita jangan lupa harus memasukkan air radiator coolant Honda original secara penuh, lalu kita akan coba hidupkan sampai sirkulasi air benar-benar masuk merata ke area mesin dengan melihat sisi kapasitas air radiator. Kalau dia tersedot ke dalam mesin, kita tambahin terus sampai dia penuh dan tidak ada penurunan lagi, artinya air radiator sudah masuk merata di dalam mesin. Langsung kita baru bisa menutup air radiator dengan tutupnya. Oke, demikian tadi proses penggantian pompa radiator satu set beserta seal head cover yang menyebabkan kebocoran oli di area mesin atas. Kita membutuhkan 2 botol air radiator, nanti 1 botol penuh di air radiator utama, sisanya yang 1 botol untuk mengisi di area reservoir. Oke, demikian tadi video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya video ini bisa lebih berkembang. Tunggu di video saya berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.